Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Uganda memiliki keinginan untuk bangkit. Kekayaan alam yang melimpah ada di Uganda. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia dan modal yang dimiliki negara tersebut tidak cukup untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Uganda meraih kemerdekaan pada tahun 1962. Setelah mencapai kemerdekaan, pemerintah membuat rencana bisnis 20 tahun yang dimulai pada tahun 2017. Bisnis tersebut adalah suatu bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Uganda. Rencana bisnis tersebut bertema menghubungkan Uganda dengan dunia melalui transportasi udara. Uganda terletak di tengah daratan Afrika, membutuhkan suatu transportasi yang cepat untuk dapat terhubung dengan negara lain. Sebagai negara yang masih berkembang, tentu memerlukan modal yang sangat besar untuk mewujudkan rencana yang telah disusun tersebut. Pada tahun 2015, Uganda mendapatkan sokongan dana dari Bank Ekspor-Impor China dengan kontrak selama 20 tahun senilai 207 juta dolar. Bandara Entebbe akhirnya terbangun dan berjalan dengan baik. Namun, selama waktu berjalan, otoritas penerbangan sipil Uganda menemukan suatu kejanggalan dalam proyek rencana bisnis 20 tahun dengan Bank China tersebut. Terdapat klausul yang membuat Uganda akan kehilangan aset negara yang dimiliki apabila tidak dapat membayar hutang yang diberikan. Otoritas tersebut menilai China telah menjebak Uganda dalam hutang yang akan merugikan Uganda sendiri. Bagaimana tidak, China memiliki kendali penuh atas proyek yang saat itu dijalankan. Segala bentuk perubahan yang terjadi harus dengan persetujuan China. Pada tahun 2021, Uganda dikabarkan tidak dapat membayar hutangnya kepada China. Pemerintah Uganda sempat melakukan negosiasi ulang, namun ditolak. China lalu mengambil alih Bandara Entebbe pada bulan November. Telah diketahui oleh dunia bahwa China sudah banyak mengambil alih aset negara-negara berkembang yang tidak mampu membayar hutangnya. China dengan segala rayuannya berhasil menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Tertulis telah ada 140 negara di dunia yang mendapatkan sokongan dana dari China untuk membangun infrastruktur di negaranya. China memiliki strategi licik dalam setiap proses pemberian sokongan dana kepada negara yang membutuhkan. Tahun 2019, Kenya hampir kehilangan pelabuhan Mombasa, yang notabene adalah pelabuhan terbaik dan terbesar di Afrika. Untuk melunasi hutangnya kepada China, pemerintah Kenya mengambil pajak dari masyarakat dan 40% dari setiap pendapatan negara akan dianggarkan untuk membayar hutang. Nasib yang sama juga dirasakan oleh Sri Lanka. Pelabuhan Hambantota disewakan kepada China selama 99 tahun lamanya untuk pelunasan hutang. Hal tersebut sangat mempengaruhi ekonomi dan kedaulatan Sri Lanka. China dengan penangkap hutangnya kepada negara-negara berkembang kini telah tumbuh menjadi negara besar. Pertumbuhan ekonomi dan industri China meningkat tajam selama 40 tahun terakhir. Produktivitas China ini dikarenakan banyak dan terjangkaunya upah tenaga kerja China. Upah tenaga kerja yang rendah tersebut pasti juga diimbangi dengan kualitas kerja yang dimiliki. Tenaga kerja China tidak dapat bersaing di dunia. China membentuk strategi Belt and Road Initiative. China mengirimkan tenaga kerja murah dan merelokasi kekayaan negara berkembang, khususnya di Afrika. China menjadikan Afrika sebagai China baru. Pasar domestik Afrika diubah menjadi manufaktur dan layanan industri menjadi lebih kompleks. Afrika kini memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Pada tahun 2018, tercatat 1,3 miliar penduduk Afrika, menjadikan Afrika memiliki jumlah tenaga kerja murah lebih banyak. Hal tersebut dimanfaatkan China untuk dapat menguasai infrastruktur di Afrika dan negara lainnya. Tahun 2020, ekonomi China melemah. Hal tersebut berimbas kepada negara Afrika yang masih membutuhkan sokongan dana dari China. Proyek kereta cepat Uganda macet karena kehabisan modal. Kenya yang saat ini tengah memperbaiki rel bekas peninggalan Inggris juga tersendat. Kesulitan juga dialami Kamerun dan Nigeria yang keberlanjutan proyeknya turun 70% karena kekurangan dana. Hutang dalam hakikatnya memang memiliki dua sisi. Sisi lain akan membantu kita dalam memecahkan masalah. Namun di sisi lain juga menimbulkan masalah baru. Negara yang masih berkembang agaknya harus sadar akan potensi alam dan sumber dayanya dapat dimanfaatkan secara mandiri dan untuk kesejahteraan negaranya sendiri.